Shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, senang sekali berjumpa kembali pada masa Natal ini dalam renungan Kingdom Devotion. Saya akan meneruskan dari kitab Efesus 1 ayat yang ke-18 dan 19. Judul daripada renungan hari ini adalah Mata Hati yang Terang. Haleluya. Demikian firman Tuhan mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Mata hati kita, supaya mata hati kita terang dan kita bisa melihat pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah dipanggil. Pengharapan, suatu komoditas, suatu kata yang mungkin saat ini sudah menghilang, menipis, dan memudar. Tetapi kita tahu, Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus, dari penjara, dari kehidupan yang mungkin bagi banyak orang tidak ada pengharapan, di dalam kegelapan, supaya jemaat di Efesus menjadi terang hatinya dan bisa mengerti pengharapan di dalam Yesus Tuhan yang penuh kuasa itu. Saudara sekalian, hari ini mungkin kita menghadapi Natal dengan situasi yang berbeda, tidak seperti tahun lalu. Tapi sebagai umat Tuhan, hari ini Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa kalau kita membuka hati kita, sehingga mata hati kita terang, kita bisa mengerti pengharapan kita di dalam kuasa Allah, Yesus Tuhan. Amin. Dua hal yang ingin saya seberangkan kepada saudara untuk kita belajar. Kita belajar dari Rasul Paulus. Di tempat kegelapan, dia ingin membuka hati jemaat Tuhan supaya hati mereka terang. Di tempat yang tidak ada pengharapan, di penjara saudara, penjara Romawi saudara, dia ingin memberikan pengharapan, dia agar jemaat Tuhan mengerti akan pengharapan. Hari ini berbicara kepada saudara, di tengah-tengah keputusan asa saudara, firman Tuhan ini berbicara dalam kegelapan hati kita supaya kita terang, supaya kita bisa melihat dan mengerti, yes, saya masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dua hal yang kita belajar pada saat ini. Hal yang pertama adalah berhentilah fokus pada masalah saudara. Pandemi menyebabkan banyak masalah dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah cita-cita kita, masalah hidup kita untuk hari ini dan mungkin hari yang akan datang. Saudara, berhentilah berfokus hanya kepada masalah kita. Ya, kita harus menyelesaikan masalah kita. Kita belajar daripada ketika Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Pada saat itu para murid hanya fokus kepada masalah. Mereka melihat begitu banyak orang. Bagaimana mungkin memberi makan mereka pada waktu itu? Dan mereka melihat hanya ada 2 ikan 5 roti. Bagaimana mungkin? Mereka hanya berfokus pada hal-hal yang mereka bisa lihat, berfokus pada kemampuan mereka. Tetapi Yesus berfokus kepada Allah Bapa di surga. Dia mengambil mungkin bagi kita sedikit, mungkin pada saat itu sedikit yang tidak mungkin bagi mata para murid, 2 ikan dan 5 roti. Dia mengambil itu Yesus dan mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa. Saudara, apapun yang ada dalam kehidupan kita, mungkin sedikit. Mungkin menurut mata dunia, mata kita tidak cukup dalam kehidupan kita. Bawa itu. Berdoa kepada Bapa dan mengucap syukur. Tuhan akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Ini adalah pengharapan Natal kita. Ini adalah pengharapan kita, apapun yang dalam tangan saudara, bersyukur dan berdoa kepada Bapa. Itulah pengharapan kita. Berhenti berfokus pada masalah kita. Amin. Fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah beralih. Pandangan kita dari masalah kita beralih kepada kuasa Tuhan di dalam janji Tuhan. Amin. Paulus mengatakan di dalam ayat 19 tadi mengatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kuasanya untuk menyediakan, kuasanya untuk menyembuhkan, kuasanya untuk memulihkan kehidupan saudara, memulihkan kehidupan rohani saudara, kehidupan hubungan-hubungan saudara. Hari ini pesan ini mendatangkan pengharapan baru ketika kita merayakan Natal 2020. Tuhan memberkati kita semuanya, biar damai sejahtera sukacita di dalam pengharapan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk segenap firman-Mu hari ini Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk hanya berfokus kepada Engkau Tuhan. Kami berhenti berfokus pada masalah dan keadaan sekeliling kami Tuhan. Buka mata hati kami sehingga kami boleh menjadi terang Tuhan. Agar mata hati kami terang melihat kuasa-Mu Tuhan. Dan boleh mengerti akan pengharapan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya mendoakan supaya kita tetap melihat kuasa Tuhan sehingga mata hati kita menjadi terang. Dan pengharapan di dalam Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.